Put your hands up! What? Hands up! Hey, yo, you seeing this? What's he doing? Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Travis. Hidupnya berbeda dari orang kebanyakan. Ia bekerja di sebuah perusahaan jasa pengantar barang-barang berharga, mulai dari uang tunai, emas, hingga berlian. Pekerjaan yang penuh risiko. Suatu hari, Travis mendapat tugas mengambil uang dari sebuah bank. Tak disangka, hari itu ia bertemu seorang wanita cantik bernama Jay. Pertemuan singkat itu membuat Travis terpesona. Joy sempat meminjam alat tulis, lalu menyelipkan selembar kertas berisi nomor teleponnya. Namun, karena salah paham, Travis justru menodongkan senjata, mengira Joy hendak merampok. Aksinya membuat seluruh bank panik. Travis menyesal berat, dan demi menebus kesalahan, ia pun memberanikan diri mengajak Joy makan malam. Bagi Travis, itu adalah kencan pertamanya. Ia gugup, gelagapan, dan tidak tahu cara menghadapi perempuan. Sementara Joy terlihat santai, bahkan merayunya dengan lihai. Travis benar-benar jatuh hati. Di sisi lain, Phil memperkenalkan Russell, senior Travis di perusahaan. Russell adalah sosok yang disiplin, tegas, dan setia kepada istrinya, Natalie. Hari itu seharusnya istimewa, karena ia ingin merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-25. Ia bahkan sudah menyiapkan cincin hadiah, dan berjanji akan membawa istrinya ke tempat kencan pertama mereka. Namun, semua rencana itu hancur. Russell mendapat tugas tambahan untuk mengantar uang ke lokasi jauh. Lebih sial lagi, ia harus ditemani oleh Travis, yang datang terlambat karena kencannya semalam. Russell kesal, tapi tak punya pilihan. Mereka tetap berangkat dengan truk lapis baja. Sementara itu, di tempat lain, dua pria bernama Banner dan Miguel hampir berkelahi. Pertengkaran itu dilerai oleh seorang wanita. Dan mengejutkan, wanita itu adalah Jay. Disinilah rahasia Jay terungkap. Ia bukan wanita biasa. Jay adalah seorang perampok yang sedang merencanakan aksi besar. Ia memberitahu Banner dan Miguel bahwa ada truk pembawa uang bernilai jutaan dolar yang sebentar lagi lewat, dan ia ingin mereka bekerja sama. Tak lama kemudian, Russell dan Travis mulai merasa ada dua mobil yang mengikuti mereka. Russell mencoba menghubungi atasan, tapi sia-sia, mereka berada di zona tanpa sinyal. Para perampok kemudian melancarkan serangan. Gas air mata ditembakkan ke dalam truk, membuat keadaan kacau. Travis yang panik justru nekat menabrakkan truk, berhasil melumpuhkan salah satu mobil musuh. Namun masalah lain muncul, ban truk bocor. Dengan kemampuan perhitungannya, Travis memperkirakan waktu kedatangan perampok. Mereka hanya punya 4 menit untuk mengganti ban. 40. Benar saja, begitu selesai, musuh langsung muncul kembali. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Meskipun sempat berhasil lolos, akhirnya mereka terkepung. Para perampok mencoba membobol pintu belakang, tapi Travis menggagalkan dengan manuver berbahaya. Sayangnya, senjata mereka terjatuh, dan situasi semakin genting. Russell, putus asa, mulai melemparkan uang keluar untuk mengalihkan perhatian. Tapi perampok tak kunjung menyerah. Pertarungan jarak dekat pecah, dan disitulah terungkap kejutan besar. Salah satu dalam perampokan itu adalah Jay, wanita yang selama ini mendekati Travis. Joy menyandera Russell dan Travis. Ia merampas cincin yang dibawa Russell untuk istrinya, lalu mengungkapkan rencana besar,
merampok kasino dengan target 60 juta dolar. That's what I'd prefer. I really don't want to have to kill you, but I will if I... Joy tidak hanya menginginkan uang. Ia juga punya dendam pribadi. Bertahun-tahun lalu, ayahnya tewas di kasino itu karena kecelakaan kerja. Alih-alih diberi kompensasi, pihak kasino justru menyalahkan sang ayah. Sejak itu, Joy menyimpan amarah yang membara. To me now, and that's on you. We ditched the money. Russell dan Travis dipaksa menyamar sebagai petugas pengambil uang. Okay, we're coming out the dead zone. Mereka masuk ke kasino, hampir dicurigai karena datang terlalu cepat. Namun berkat bantuan orang dalam, mereka berhasil masuk. Dengan kelicikan dan ketenangan Joy, mereka berhasil mengangkut jutaan dolar keluar dari sana. I stashed the car. Actually, Namun kebahagiaan itu singkat. Banner dan Miguel, yang ternyata masih hidup, datang menagih bagian mereka. Pertarungan sengit pun terjadi. Russell, Travis, dan bahkan Natalie yang terseret ke dalam situasi nyaris kehilangan nyawa. Peluru beterbangan, teriakan bercampur dengan dentuman senjata. Joy, meski pintar, akhirnya terdesak. Pada akhirnya, Russell dan keluarganya selamat, meski babak belur. Travis pun selamat, meski hatinya hancur mengetahui Joy hanyalah seorang kriminal. Namun Joy berhasil kabur, membawa uang rampokan. Sebelum menghilang, ia sempat memberikan ciuman perpisahan. Ciuman yang meninggalkan tanda tanya besar. Apakah cintanya kepada Travis pernah nyata, atau hanya permainan belaka? Beberapa bulan berlalu. Russell memutuskan pensiun. Ia membangun sebuah penginapan kecil bersama istrinya, mencoba melupakan masa lalu yang kelam. Suatu hari, sebuah paket misterius datang. Isinya, sejumlah uang. Yeah, we're great. Dan hanya satu orang yang bisa mengirimkannya, Jay.